ada seorang pemuda yang di akhir hayatnya itu dia ditemukan menghembuskan nafas terakhir ataupun wafat dalam keadaan bersujud, sahabat. Masya Allah, semoga sudah sholat subuh itu dia suka bagi-bagiin jajan, biarpun itu jajan kecil berupa, ya, berupa ciki atau berupa apa, kalau sama anak kecil itu ya ciki-ciki sering ngasih ya. Iya, sering ngasih sama anak kecil, sama orang-orang tua yang udah tua lah, wis tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi ketetapan iman, kita masih diberi ketetapan Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan pertolongan beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya berada di suatu kampung di mana ada suatu cerita di sini, sahabat. Ada suatu kejadian yang membuat semua orang itu pada bertanya-tanya dan penasaran, sahabat. Yaitu di mana ada seorang pemuda yang di akhir hayatnya itu dia ditemukan menghembuskan nafas terakhir ataupun wafat dalam keadaan bersujud, sahabat. Masya Allah, semoga kita semuanya diberikan keistimewaan seperti itu ya, sahabat. Jadi beliau itu wafatnya ketika melaksanakan sholat dan ketika sujud, sahabat. Apa dan bagaimana latar belakang beliau, sekarang ini saya berada di suatu kampung untuk mewawancarai ibundanya beliau, sahabat. Saya di sini sekarang bersama Bu Sri, sahabat. Bu Sri ini adalah ibu kandungnya. Menurut saya sempat bertanya-tanya kepada para tetangga, sahabat, para tetangga dekat sebelum saya ke rumahnya Bu Sri. Saya sempat bertanya juga, bagaimana sih kepribadiannya anaknya Ibu Sri ini kok sampai mempunyai keistimewaan di akhir hayatnya, di akhir hembusan nafasnya tuh dalam keadaan bersujud. Ada tetangga yang memberikan bocoran, sahabat, bahwasanya beliau ini sangat sangat dermawan, sahabat. Loman kalau kata orang Jawa. Hampir tiap hari beliau itu sesudah beliau sholat subuh, kemudian beliau bersih-bersih halaman rumah, beliau itu selalu membagi-bagikan makanan, sahabat, kepada orang yang lewat. Memang hal ini kelihatannya sepele, tapi memang itu yang mungkin salah satu sebab beliau dipilih oleh Allah diwafatkan dalam keadaan bersujud. Jadi tidak melihat besarnya amal ataupun berapa ratus kali dia sujud, berapa ribu amalannya, tapi meskipun amalan kecil, kalau diniatkan ridho karena Allah Ta'ala, insya Allah pahalanya sangat luar biasa, sahabat. Seperti yang dilakukan oleh anaknya Bu Sri ini. Tiap hari sehabis sholat subuh, anaknya Bu Sri ini selalu menyempatkan diri membagi-bagikan makanan, sahabat. Seperti makanan ringan lah. Dia punya unde-unde dikasihkan sama orang yang lewat, dia punya pisang goreng dikasihkan, itu hampir tiap hari. Kalau saya lihat mungkin dari amalan itu juga beliau dipilih oleh Allah diwafatkan dalam keadaan sujud. Dan semoga kita semuanya kelak mendapatkan keistimewaan semua, sahabat, mati dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung saja, karena udah di samping saya ada Ibu Sri, adalah ibundanya beliau, sahabat. Kita mengorek lagi keterangan dari Bu Sri ini, bagaimana kehidupan anaknya, bagaimana latar belakang anaknya, seperti apa tiap harinya beliau, sebagai bahan pelajaran bagi kita yang masih hidup ini, sahabat, supaya kita bisa mengambil pelajaran gitu loh, untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum Bu Sri. Maaf mengganggu waktunya Ibu Sri.
Eh, saya di sini yang pertama ingin bersilaturahmi, terus yang kedua juga ingin saya bercerita sahabat-sahabat semuanya ini, sahabat-sahabat netizen, sahabat gift, ingin tahu latar ke belakang kehidupannya anaknya Bu Sri itu eh, tiap harinya itu gimana, terus hubungan dengan masyarakat sekitar bagaimana, terus apa itu ibadahnya beliau ini gimana. Yes, mungkin yang lebih tahu sampean karena sampean yang tinggal satu rumah dengan beliau karena sampean juga ibunya ya Bu ya. Gimana Mas ini anaknya sampean dulu kehidupannya Bu? Anak saya, Agak mendekat Mbak. anak saya nggak pernah lupa tinggalin sholat 5 waktu, nggak pernah lupa sedekah sama orang-orang yang biarpun sedikit gitu Oh loh. ya Allah, nggih. Terus sama tetangga dia bagus pergaulannya, suka bersih-bersih musola, Oh, suka ya pokoknya intinya suka itu, membantu iya, ya, suka tanpa membantu. pamrih gitu. Iya. Gitu, nggih. Terus sukanya itu kalau mau ngelakuin apa mesti wudhu dulu. Ya Allah, mau bekerja Ya, itu iya, wudhu dulu iya, ya. tidur malam itu. Mau tidur Iya, juga berwudhu dulu ya. iya. Ya Allah, subhanallah. Dan jadi dawamul wudhu ya. Iya. Insya Allah tidak pernah lepas dari Tidak, wudhu. iya. Sholat malam juga nggak pernah. Nggak pernah lupa. Iya. Ya Allah, Setiap istimewa. hari. Iya, setiap hari sholat malam itu tahajud sama sholat. Pokoknya apa yang dia inginkan mesti ambil wudhu dulu. Nggak pernah ditinggalin. Malah pernah bilang sama saya, Bu, tolong ikut sama saya belajar gini gitu. Oh, ya Allah. Sudah sholat subuh itu dia suka bagi-bagiin jajan biarpun itu jajan Kecil berupa ya, Bu, ya? berupa ciki atau berupa apa kalau sama anak kecil itu ya ciki-ciki. Sering Pokoknya, ngasih ya? Iya, sering ngasih sama anak kecil sama orang-orang tua yang udah tua lah wis lewat. Oh, Itu seperti hampir itu. tiap hari ya, Iya. selepas sholat Sholat subuh gitu iya. ya. Ya Terus Allah. itu baru sudah mau tuh dibersihin dulu anu musolanya itu. Kan udah selesai sholat, Nggih. itu bersih dulu, terus keluar belum sampai anu beli jajanan di warung gitu. Heeh. Terus sudah ada yang lewat dikasih sama anak kecil juga ini saya mau ngasih ini. Intinya tiap harinya hari. beliau itu diisi dengan sodako, Iya. dengan ibadah ya Bu ya. Iya, biarpun sedikit gitu aman dia. Ya Allah. Jadi itu sahabat salah satu amalannya beliau ini sampai terpilih wafatnya dalam keadaan sujud ialah yang pertama itu beliau dawamul wudhu sahabat. Jadi beliau tidak pernah lepas dari wudhu. Ketika beliau mau bekerja, beliau selalu wudhu. Mau kegiatan apapun, mau keluar rumah, dia selalu wudhu. Dan setiap kali batal, beliau juga selalu memperbarui wudhunya sahabat. Subhanallah. Memang amalan seperti ini kelihatannya sepele sahabat. Tapi jika dilakukan secara istiqomah, waduh manfaatnya sangat luar biasa sekali sahabat. Apalagi udah dilakukan secara bertahun-tahun istiqomah, selalu dawamul wudhu dalam terjaga keadaan suci. Ya Allah, para malaikat itu akan selalu mendekat kepada dia sahabat. Tidak usah kita capek-capek mencari ilmu kebatinan. Kita mau insya Allah kalau orang yang dawamul wudhu udah dilakukan bertahun-tahun itu nanti akan kasaf sahabat. Insya Allah. Karena memang kelihatannya amalan ini tapi mudah, tapi yang melakukan itu sulit, asli sulit. Jadi memang kelihatannya wudhu itu mudah, tapi kalau yang dawamul wudhu selalu terjaga dari wudhunya. Kalau orang yang tidak benar-benar kuat imannya itu sulit untuk melakukan sahabat. Terus yang kedua, menurut ibu tadi anaknya ibu ini selalu hobi bersodakoh sahabat. Jadi tiap hari habis sholat subuh terutama ya Bu ya, habis sholat subuh kalau ada orang lewat, anak kecil lewat, dia selalu memberikan makanan. Memang sepele tapi kelihatannya apa ya, sepele tapi pahalanya luar biasa sekali di sisi Allah sahabat, seperti itu. Apalagi dilakukan secara istiqomah tiap hari, ya Allah, sampai di penghujung hidupnya, seperti itu sahabat. Sebenarnya apa ya, amalan-amalan seperti ini kan kelihatannya sepele ya sahabat, tapi waduh luar biasa sekali kalau istiqomah sahabat. Melebihi kita yang sholat ribuan rakaat apa, mungkin ini lebih mempunyai tempat spesial di sisi Allah, seperti itu sahabat. Terus
anaknya sampean ya juga bekerja ya Bu ya? Iya, bekerja. Wafatnya itu sudah sholat subuh. Iya. Wafat pada sujud terakhir. Oh, Jamaah. sujud terakhir Iya. di waktu sholat subuh. Iya. Ya Allah. Pas berjamaah. Pas berjamaah ya Bu Iya. ya Allah. Berarti waktu itu Ibu juga ikut berjamaah juga? Iya, pas berjamaah. Ya Allah, subhanallah. Masya Allah husnul khotimah Bu anaknya sampean Bu. Terus kalau dengan tetangga-tetangga itu gimana Bu? Dengan masyarakat sekitar, apa dia menutup diri? Kan ada nih Bu orang yang kadang-kadang apa ya, fanatik berlebihan gitu loh. Jadi menutup diri, mau gini, ada orang yang seperti itu. Oh tetap bergaul Iya, ya dengan bergaul. masyarakat ya. Sama tetangga ya baik pokoknya. Gitu. Ya Allah. Nggak pernah bertengkar sama tetangga sama sekali. Sama tetangga nggak pernah Nggak bertengkar pernah. ya Bu ya? Ya punya sopan sama orang tua juga sopan. Sopan santun. Ramah, anaknya ramah. Ramai. Waktu pemakamannya itu banyak Bu yang layak Bu, yang mengantarkan ke makam. Alhamdulillah banyak. Yang sholatin juga lebih dari 15 orang. Lebih banyak berarti Bu. Iya. Ya Allah. Ya nanti saya ingin ini Bu, ingin ziarah ke makamnya beliau Bu ya. Iya. Ingin ngalap barokahnya lah gitu. Iya. Nanti kalau Ibu sempat saya minta antar sama Ibu. Ya. Iya. Ya Allah. Terus apa itu? Apakah ada Bu tanda-tanda bahwa anaknya Ibu itu mau wafat gitu? Mungkin Ibu merasakan firasat seperti apa gitu waktu beliau mau wafat itu? Boten firasat namun tole niku anu ngeten. Bu, kula badhe nedhi air cucian kaki. Oh, Gitu. Itu paginya sesudah Iya, iya. sholat subuh itu. Di detik itu ya, Iya. beberapa hari sebelum Iya, meninggal sebelum ya Bu ya. meninggal. Terus malamnya tuh bilang gini, Bu, ayo sholat berjamaah tiap hari jangan lupa. Gitu. Itu yang selalu dipesankan Iya, beliau ya Bu, iya. suruh ikut sholat berjamaah gitu. Saya tanya, loh kamu kok bilang gitu? Kenapa? Nggak ada apa-apa, cuma saya pesan gitu. Oke. Jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu. Iya. Pesannya seperti itu, terutama Iya. jamaah ya Bu Iya. ya. Ya Sama Allah. kalau punya rezeki jangan lupa sedekah sama tetangga. Hmm. Bilang gitu sama orang-orang yang udah tua gitu. Padahal di sini kan perekonomian Ibu, keluarga Ibu kan juga bukan dari orang yang kaya ya Bu ya. Iya. Dari orang yang sederhana lah ya, cukup intinya nggak kaya juga Iya. nggak miskin banget. Iya. Tapi gimana sahabat? Ini adalah suatu contoh sahabat. Jangan menunggu kita kaya untuk bersedekah sahabat. Jadi meskipun kita keadaannya seperti ini ya, kalau ingin sedekah ya sedekah kalau bisa. Seperti itu sahabat. Nggak perlu menunggu kita kaya. Seperti itu nggih Bu nggih? Iya. Ya Allah. Terus ada lagi Bu mungkin pesan-pesan yang disampaikan anaknya sampean sebelum anaknya sampean itu wafat. Sudah cuma itu. Itu ya terutama Iya, sholat sama berjamaah iya, itu ya. sholat. Sholat sama sedekah ya Bu. Iya. Ya Allah. Jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu Bu. Hmm. Sedekah biarpun berupa uang 1.000 itu katanya gitu. Oh gitu. Ya Allah. Mungkin ada Bu lagi yang disampaikan kepada sahabat-sahabat netizen semuanya. Mungkin pesan-pesan Ibu, mungkin monggo. Ini sengaja memang saya video biar sahabat-sahabat semua biasa tahu, juga sahabat-sahabat semuanya ini bisa mengambil pelajaran Bu dari ini gitu loh. Barangkali ada. Cukup ya Bu. Ya udah. Baik sahabat, begitulah kisah anaknya Ibu ini tadi yang di akhir hayatnya pada waktu wafat beliau dalam keadaan bersujud sahabat. Jadi beliau itu sangat menjaga sekali sholat berjamaah sahabat, menjaga sholat berjamaah, kemudian selalu menjaga wudhunya, selalu memperbarui wudhunya, dan juga yang penting ini juga setiap hari sahabat, terutama di pagi hari setelah beliau sholat jamaah subuh, beliau ini selalu bersedekah seperti makanan-makanan kecil diberikan kepada anak-anak, orang yang lewat depan rumahnya selalu beliau beri sahabat. Ya Allah, jadi mungkin itulah salah satunya Allah mengistimewakan salah satu hambanya ini sahabat. Baik sahabat,
ambil segi positif dari tayangan ini, buang sisi negatifnya. Selalu lindungi dan bentengi diri, keluarga, baik siapapun orang-orang terdekat kita, untuk selalu bersolawat dan beristighfar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya Kang Fajar, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.